Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Chen Hongyu menggunakan pelet spiritualnya sejak awal menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak meremehkan Long Hao Shen sedikit pun, menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Kilatan putih lembut membingkai tubuh Chen Hongyu seolah menghasilkan gerbang cahaya. Saat bola api meledak, Lin Xin sudah dekat dengan bagian depan Chen Hongyu mengangkat tangan kanannya, dan sinar putih segera melayang darinya. Di tengah-tengah 6 gambar pelet spiritual yang mengelilingi tubuhnya, seekor binatang ajaib mirip kelinci muncul, menelan seluruh bola api yang meledak. Pemandangan yang aneh. Suhu tinggi dan bola api yang jauh lebih besar tidak meledak saat menyerang kelinci itu, melainkan menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Perut binatang ajaib tipe kelinci itu tiba-tiba membesar, dan ketika mencapai tanah, seteguk api menyembur ke arah kelompok Long Hao Shen. Binatang ajaib macam apa itu? Apalagi Long Hao Shen yang tidak bisa mengenali tipenya, bahkan Chen Ying'er pun linglung. Dia juga tidak tahu tentang kelinci jenis ini. Di awal pertarungan, kedua belah pihak sudah melakukan bentrokan kekuatan penuh. Ucapan mantra Chen Hongyu segera dimulai, namun secara misterius, 6 butir spiritual yang mengelilingi tubuhnya tampak beresonansi secara mistis pada nyanyiannya. Tampaknya 7 nyanyian dengan nada yang sama dihasilkan. Long Hao Shen menangkis serangan Heart of Fire oleh kelinci menggunakan Divine Snail Shield di tangan kirinya. Di tangan kanannya, Arya Dewi Cahaya terhenti, menelusuri lintasan ke atas dari tanah. Segera, proyeksi pedang emas kemerahan diluncurkan ke Chen Hongyu di kejauhan, diisi dengan niat pedang yang sangat tajam. Padahal, saat ini mereka terpisah sekitar 100 meter. Teknik Bright Edge belaka tidak mungkin mencapai tubuh Chen Hongyu. Namun, Chen Hongyu merasakannya secara berbeda. Pada saat Long Hao Shen meluncurkan proyeksi pedang ini, dia merasa terkunci sepenuhnya. Meski datangnya dari jarak yang sangat jauh, ketajaman dari niat pedang yang luar biasa itu bekerja secara langsung pada mantranya, sangat mempengaruhi kecepatan mantranya. Sungguh niat pedang yang kuat. Mata Chen Hongyu berkontraksi. Dia tidak percaya anak-anak muda ini benar-benar memberinya kejutan yang menyenangkan. Pada saat yang sama serangan Long Hao Shen diluncurkan, dia memimpin seluruh tim untuk menyerang Chen Hongyu. Tidak peduli dalam keadaan apa, cara paling efektif untuk petarung jarak dekat melawan penyihir adalah dengan mengurangi jarak antara kedua belah pihak. Tapi tidak semua orang menuntut Chen Hongyu. Han Yu, Lin Xin, dan Chen Ying'er tertinggal. Chen Ying'er sudah mulai duduk bersila, menggenggam bola kristal di kedua tangannya, dengan ekspresi fokus dan berdedikasi. Lin Xin juga melantunkan mantra, dengan sikap berbeda dari Chen Ying'er. Selama nyanyian, kaki Lin Xin selalu bergerak. Setiap langkahnya di tanah meninggalkan jejak kaki yang membawa api biru. Jejak api ini mulai berfluktuasi secara intens dengan energi spiritual, memperkuat keluaran energi spiritualnya. Han Yu bertahan di sisi mereka, pedang darah merah condong ke tanah, dan perisainya dipegang secara horizontal. Mantra cahaya satu demi satu tersebar dari tubuhnya. Sebagai ksatria penjaga, Han Yu selalu dibayangi di belakang Long Hao Shen, tapi ini tidak berarti dia kekurangan kekuatan. Sebaliknya, jika dia ditempatkan di tim lain, kekuatannya saat ini akan membuatnya memenuhi syarat sebagai kapten pasukan pemburu iblis tingkat raja. Pelepasan lingkaran cahayanya terjadi dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak melepaskannya di area tertentu tetapi di tempat yang ditentukan. Setiap lingkaran cahaya hanya ditujukan pada satu orang, dan memberikan amplifikasi setidaknya 2 kali lebih tinggi daripada yang ditargetkan pada area tertentu. Selain itu, peningkatan ini tidak akan berkurang seiring bertambahnya jarak dari target. Kecepatan pengisian Long Hao Shen sangat cepat. Pada awalnya, dia meluncurkan Light Speed Flash dan melebarkan keempat sayap di punggungnya, menempuh jarak 100 meter dalam sekejap dan sudah menghadapi Chen Hongyu. Dia tiba-tiba mengikuti tepat di belakang Light Tone yang diproyeksikannya. Sekali lagi, Arya Dewi Cahaya menebas proyektil pedangnya, menuangkan kekuatannya kembali ke dalam pedang ilahi, sebelum perlahan menebas Chen Hongyu. Mantra Chen Hongyu tidak berhenti dari awal sampai akhir. Tepat ketika Long Hao Shen tiba di depan mereka, 6 gambar pelet spiritual yang mengelilingi tubuhnya membesar dan meledak pada saat yang sama, meninggalkan 6 cincin cahaya di tubuhnya. Dengan raungan panik, 6 sosok besar keluar, melindungi Chen Hongyu dari pandangan di belakang mereka. Ini adalah 6 binatang ajaib mirip gorila. Masing-masing gorila mencapai tinggi 3 meter,
memiliki mata berdarah, dan penuh dengan roh pembunuh yang kejam. Salah satu gorila mengambil inisiatif untuk menyapu Long Hao Shen secara langsung, menembakkan sinar kuning tua ke Long Hao Shen. Merasakan tubuhnya terhenti, dia merasakan tubuhnya ditarik langsung ke tanah saat dia menutup celah tersebut. Teknik gravitasi. Itu adalah sihir bumi yang sangat dia kenal. Pengawal suci ke-9 ahli dalam menggunakannya, dan gorila ini juga merupakan binatang ajaib berelemen tanah, yang teknik gravitasinya bahkan memiliki hasil kumulatif. Tak punya waktu untuk menentukan tingkat budidaya binatang ajaib ini, Arya Dewi Cahaya Long Hao Shen masih menyerang keluar. Gravitasi yang kuat dapat membatasi light speed flash Long Hao Shen. Bahkan langkah ke-9 akan tertunda oleh 6 efek gabungan. Tapi teknik gravitasi tidak bisa menahan maksud pedang Long Hao Shen. Bagaimana niat pedang yang mencapai batas hati pedang yang menyala ditambah dengan Arya Dewi Cahaya dalam pedang dewa bisa begitu mudah untuk diatasi. Ini adalah awal pertempuran yang sebenarnya. 5 gorila lainnya juga beraksi, 2 di antaranya melemparkan diri masing-masing ke arah Wang Yuan dan Sima Xian, dan 3 gorila terakhir bergegas ke Long Hao Shen. Gorila menunjukkan pemahaman diam-diam yang sangat baik. Dari ketiganya yang berhadapan dengan Long Hao Shen, 2 langsung menerkam ke arahnya, sementara yang terakhir memukul dadanya sendiri, sebelum mengangkat lengannya di mana cahaya kuning bermekaran. Sebuah batu besar berdiameter 1 meter dan seluruhnya terbuat dari energi langsung dilemparkan ke Long Hao Shen. Dalam kondisi pertarungannya, penampilan Long Hao Shen memberikan perasaan yang sangat berbeda. Tatapannya tenang dan dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman yang tak tertahankan. Divine Snail Shield lenyap, dan Blue Rain, Hibiscus of Light menggantikannya, dari kilap awal berwarna giok. Segera, tubuh Long Hao Shen berputar di lokasi aslinya, menghasilkan spiral warna merah dan hijau. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan juga membawa kekuatan atraktif yang mendominasi. Selain 2 gorila yang bergegas ke arahnya, bahkan yang melempar batu pun langsung ditelan pusaran air ini. Dengan teriakan yang menyedihkan, kedua gorila itu menghilang begitu saja. Seluruh pusaran air hanya bertahan selama 2 detik sebelum berhenti. Dan dalam cahaya merah dan hijau yang bercampur, proyeksi potongan melintang berwarna biru tua ditembakkan, mengarah langsung ke arah gorila terakhir. Ini tidak menimbulkan ketegangan. Bagaimana mungkin binatang ajaib berelemen tanah dari peringkat ke-8 bisa menolak kecocokan harmonis dari 2 pedang dewa? Gorila ketiga ini langsung hancur berkeping-keping, dan proyeksi pedang biru tua langsung mengejar sosok Chen Hongyu yang mundur. Bladestorm digabungkan dengan Instant Burst Crosscut. Dalam Bladestorm singkat ini, Long Hao Shen tidak ragu-ragu untuk menuangkan sejumlah besar energi spiritual ke dalam penggunaan dataran tinggi spiritual, lalu menuangkan ke dalam 2 pedang ilahi di tengah-tengah tebasannya. Evolusi Hao Yue membantu meningkatkan energi spiritualnya 1 tingkat lebih tinggi, sekaligus meningkatkan energi spiritual eksternal Long Hao Shen. Hal ini memungkinkan dia untuk mengurangi serangan balik saat dia mengendalikan dataran tinggi spiritual. Oleh karena itu, bahkan tanpa transformasi armor Hao Yue, dia mampu menuangkan energi spiritual dataran tinggi ke dalam 2 pedang dewa, meskipun konsumsi energi spiritual juga akan menjadi besar dengan cara itu. Pilihan Long Hao Shen untuk melancarkan serangan kekuatan penuh tentu saja mempunyai dasar. Dia sangat yakin bahwa dengan status hebat Chen Hongyu, dia pasti akan merasa jijik terhadap mereka. Namun seiring berjalannya pertempuran, penghinaan ini tidak akan bertahan lama. Jadi dia ingin memanfaatkan bias Chen Hongyu saat ini untuk menciptakan peluang yang menentukan bagi pihak mereka. Faktanya, tebakan Long Hao Shen sepenuhnya akurat. Meskipun Chen Hongyu sangat menghormati anak-anak muda ini, bagaimanapun juga dia adalah kepala kuil spiritual. Menurutnya, meskipun anak-anak muda ini lebih kuat, pada akhirnya mereka adalah junior. Dia memang menggunakan kekuatan penuhnya, tapi tidak berpikir kelompok Long Hao Shen bisa menjadi ancaman baginya. Melihat pancaran cahaya biru tua muncul di pandangannya, Chen Hongyu akhirnya mengerti bahwa anak-anak muda ini cukup kuat untuk mengancam hidupnya jika ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Menarik napas dalam-dalam, Chen Hongyu berteriak pelan. Cahaya hitam muncul darinya, sebelum segera menyebar membentuk lingkaran cahaya ungu tua. Keempat kecemerlangan segera ditembakkan, terlipat bersama di langit untuk membombardir sinar biru tua yang dilepaskan oleh Long Hao Shen. Terperangkap dalam ledakan besar, Long Hao Shen sangat terguncang dan tidak bisa terus mengejar. Di kedua sisi, Wang Yuan dan Sima Xian sudah lama selesai berurusan dengan gorila sebelumnya, tetapi juga mengalami dampak buruk yang menghentikan kemajuan mereka.
Mereka bertiga tersentak pada saat yang sama, dan saat keterkejutan muncul di mata mereka, mereka juga menjadi lebih serius. Sinar ungu tua di tubuh Chen Hongyu sudah menghilang setelah muncul. Saat cahaya ungu tua itu menyebar, kepala kuil spiritual berdiri di atas cahaya ungu tua. Itu bukanlah suatu bentuk energi, tapi binatang ajaib yang kejam. Kemunculan binatang ajaib ini saja sudah mengguncang seluruh medan pertarungan binatang. Binatang ajaib ini memanjang lebih dari 40 meter, sayap besarnya terbentang di punggungnya. Di sekujur tubuhnya terdapat sisik ungu tua, dan sosoknya yang ramping dan agung mengeluarkan kekuatan naga yang sangat kejam. Dari lehernya keluar 4 kepala, semuanya kepala naga. Setiap kepala naga memiliki warna mata yang berbeda-beda yaitu hijau, merah, kuning dan biru. Melihat binatang ajaib ini, Long Haoshen tidak bisa menahan perasaan yang sangat aneh. Bukankah binatang ajaib ini mirip dengan versi Hao Yue yang diperbesar? Hanya saja ia hanya memiliki 4 kepala, namun atmosfer dan budidayanya jauh di atas Hao Yue. Tidak diragukan lagi, ini adalah binatang ajaib dari langkah ke-10, dan yang mengendalikan 4 elemen berbeda. Itu adalah monster terkontrak dari kepala kuil spiritual, Chimera berkepala 4. Chimera adalah sejenis naga, yang bisa disebut sub-naga. Tapi itu untuk yang berkepala 2. Jika mereka bisa mendapatkan kepala ketiga, mereka akan sekuat naga raksasa sungguhan. Dan Chimera berkepala 4 adalah binatang ajaib bertipe antik, pastinya merupakan eksistensi peringkat ke-10, dan berdiri di puncak peringkat ke-10 ini. Tentu saja, Chimera berkepala 4 memiliki elemen yang sangat berbeda. Hal yang sama berlaku untuk khayalan berkepala 4 milik Chen Hongyu. Keempat kepalanya mungkin bukan ahli puncak dalam elemennya sendiri, tetapi jangan pernah lupa bahwa keempat elemen tersebut menghasilkan efek kumulatif. Meskipun elemen cahaya suci yang merupakan musuh terbesar kegelapan tidak ada, tidak perlu diragukan lagi kekuatan Chimera berkepala 4 ini. Dan nama itu enak didengar, Xing Xuan. Chen Ying'er menjelaskan sebelumnya kekuatan Chimera berkepala 4 milik kakeknya. Di antara semua binatang ajaib yang dikenal dari peringkat ke-10 dalam sejarah, Chimera berkepala 4 milik Chen Hongyu benar-benar berada di 10 besar, jauh lebih kuat daripada yang ditemui kelompok Raja Boa Hutan Long Haoshen. Bahkan South Cat King tidak bisa menandinginya dalam hal kekuatan total. Duduk di atas Chimera berkepala 4, Chen Hongyu memiliki kulit yang jernih dan tidak sedap dipandang. Dia tidak berharap kelompok Long Haoshen memaksanya untuk menerjunkan monster kontraknya dalam waktu sesingkat itu. Hilangnya muka ini secara alami harus diperoleh kembali. Saat ia melanjutkan dengan nyanyian teredam, Chimera berkepala 4 melancarkan serangan tumpul terhadap kelompok Long Haoshen. Ekornya yang besar menyapu daratan seperti tsunami, mengarah langsung ke Wang Yuan dan Sima Xian. Kekuatan dan kekuatan yang mengesankan itu segera membuat ketiganya ngeri. Mengepakkan sayap spiritual mereka secara bersamaan, mereka bertiga terbang tanpa ragu-ragu. Temui langsung, jangan bermimpi, bahkan Sima Xian, yang paling percaya diri dengan kekuatannya, tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Itu adalah binatang ajaib tingkat 10 yang bisa memakan seluruh tubuh dalam satu suapan. Ekor itu panjangnya sekitar 20 meter, dengan tonjolan tumbuh di seluruh bagiannya dan ujung yang tajam. Seseorang yang tersapu olehnya setidaknya seluruh kulitnya akan terkoyak jika tidak mati. Saat ini, pertempuran sudah memasuki titik intensif. Tepat saat kelompok 3 Long Haoshen bangkit, 4 kepala Chimera berkepala 4 mengeluarkan napas serentak, melesat seperti badai dari 4 elemen berbeda yang melanda mereka bertiga. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan secara langsung mengguncang seluruh Fighting Beast Ground. Ini bukan pertama kalinya Long Haoshen menghadapi ksatria langkah ke-9. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, dan begitu berada di udara, dia tidak mundur, tapi, mengepakkan keempat sayapnya, meluncurkan instan burst crosscut lagi. Dengan suara yang menusuk telinga, warna biru tua itu muncul sekali lagi di langit, secara tak terduga merobek 4 nafas berwarna Chimera. Wang Yuan dan Sima Xian mengambil keuntungan sebelumnya untuk menempatkan diri mereka di belakang punggung Long Haoshen, dan mundur dengan sangat cepat. Long Haoshen ditinggalkan sendirian di depan ancaman itu. Dalam kilatan cahaya keemasan, Yating muncul saat itu di belakang punggung Long Haoshen, dan segera, kilau emas keputihan mendarat di mantra Chen Hongyu. Chen Hongyu merasakan kekuatan tarikan yang sangat besar tiba-tiba menjangkau. Bahkan budidaya energi spiritualnya tidak mampu menstabilkan tubuhnya, yang langsung menuju ke arah Long Haoshen.
Itu adalah Pool, versi yang disempurnakan. Sebelumnya, bahkan Lee King mengalami kerugian besar. Serangan yang baru saja dia luncurkan dilakukan dengan kekuatan penuh, tanpa mengorbankan energi spiritual apapun. Selain pentingnya mengambil inisiatif, penting juga baginya untuk dekat dengan Hong Yu. Kemampuan tariknya yang berevolusi sangat berguna melawan penyihir. Mereka memiliki tubuh yang lemah, jadi jika mereka berada dalam jarak dekat. Dan jangan lupa bahwa Chen Hongyu berjanji tidak akan menggunakan senjata atau perlengkapan apapun. Seperti yang diharapkan, Chen Hongyu sangat dimulai dengan kemampuan tariknya, tapi yang berikutnya menderita kerugian bukan dia tapi Long Haoshen. Dalam tabrakan energi spiritual yang dahsyat, Long Haoshen berhasil dipukul mundur dan sinar dua warna hijau tua dan emas kemerahannya hanya meninggalkan dua jejak di langit. Seperti yang diharapkan, kemampuan tarik Long Haoshen memang mendarat, tapi jangan lupa bahwa dia masih memiliki monster terkontrak di sisinya. Binatang kontrak yang mampu naik ke peringkat ke-10 dalam budidaya bukan sekadar pembantu dalam pertempuran. Melihat Chen Hongyu hendak memasuki jangkauan serangan Long Haoshen, Chimera besar itu segera berkilau dalam warna ungu bersama dengan tubuh Chen Hongyu. Detik berikutnya, kilau ungu muncul di tubuh Chen Hongyu. Ketika bentrok dengan Long Haoshen, tubuhnya dikirim terbang lebih dari jarak 100 meter, yang secara alami menghentikan efek dari kemampuan tarik. Chimera berkepala 4 dengan belak-belakan mengeluarkan nafas lagi, tapi kali ini, 4 nafas berwarna menjadi satu, berubah menjadi badai unsur tirani yang bergegas menuju kelompok Long Haoshen. Itu adalah serangan penuh dari binatang ajaib peringkat 10. Meskipun Long Haoshen berhasil dipukul mundur, dia tidak mengalami cedera serius. Tepat setelah teriakannya, yang lain sudah selesai berkumpul, dan kali ini, cahaya keemasan warna-warni menyebar dari depan tubuh Long Haoshen. Divine Snail Shield kelas alat dewa menggunakan kombinasi dinding perisai dan penghalang ilahi. Sebuah ledakan yang sangat dahsyat terjadi di Beast Fighting Ground, dan dinding di sekitarnya bergetar hebat. Semua formasi pertahanan di dinding atas diaktifkan secara bersamaan saat fluktuasi energi spiritual yang mengerikan mencapai puncaknya kali ini. Punggung Chen Hongyu masih mengeluarkan keringat dingin. Langkah sebelumnya sangat dekat. Jika Chimera berkepala 4 tidak merespon secepat itu, dia akan benar-benar ditarik ke dalam jangkauan serangan Long Haoshen. Meskipun dia dari langkah ke-9, dia tetaplah seorang penyihir. Jika serangan pedang Long Haoshen mendarat padanya, dia tidak akan mampu menanggung kerusakannya. Niat pedang menakutkan yang terakumulasi dalam dua pedang Long Haoshen adalah sesuatu yang bisa dia rasakan secara mendalam. Bagaimana dia bisa menggunakan kemampuan menarik yang begitu kuat? Chen Hongyu masih terengah-engah. Penampilannya menjadi sangat waspada, mulai saat ini dan seterusnya, dia tidak akan meremehkan ketujuh lawan ini lagi. Dari kelihatannya, kelompok Long Haoshen sepertinya menderita kerugian, namun kenyataannya, Chen Hongyu tidak jauh lebih baik. Di bawah perlindungan hewan berkepala 4, dia yakin tidak akan menderita serangan dari kelompok Long Haoshen, jadi dia berusaha sekuat tenaga dalam mantranya. Tapi tarikan Long Haoshen tiba-tiba menyela mantra itu, menyebabkan serangan balik sihir yang sulit ditanggung. Jika bukan karena tingkat kultivasinya yang tinggi, dia pasti akan meludahkan darah. Cahaya tipis bergerak di langit, tapi badai unsur hanya bisa melewati kedua sisi perisai siput ilahi. Serangan area luas semacam ini adalah yang paling tidak efisien melawan Divine Snail Shield. Meskipun energi spiritual Long Haoshen masih terkuras dengan kecepatan tinggi, kelompoknya tetap aman seperti rumah di tanah yang sama. Tepat pada saat ini, mantra Chen Ying dihentikan. Yang sangat mengejutkan, gerbang berisi kekuatan hidup yang sangat besar muncul dari punggung Chen Ying membentuk barisan besar. Saat sihir ini selesai, gerbang cahaya ini membentuk barisan lain di Fighting Beast Ground. Sebanyak 18 gerbang muncul di depan Chen Hongyu. Itu gerbang pemanggilan makhluk. Chen Hongyu dan Sansui Popo di platform tontonan keduanya tercengang. Sebagai pemanggil yang kuat, mereka secara alami dapat menggunakan gerbang pemanggilan makhluk. Dan dengan budidaya Chen Hongyu, dia dapat menggunakan 6 gerbang pemanggilan makhluk ini secara bersamaan untuk memanggil gelombang binatang buas melawan iblis. Pada saat kebangkitan Chen Ying sebagai gadis suci spiritual, meskipun budidayanya jauh dari cukup, gerbang pemanggilan makhluk yang dapat dia gunakan sejak dia masih muda juga berevolusi, memungkinkan dia untuk menggunakan 6 gerbang secara bersamaan. Tapi bagaimana bisa muncul 18 orang? Dalam semua catatan kuil spiritual, belum pernah ada pemanggil yang mampu menampilkan pemandangan mengerikan dari 18 gerbang pemanggilan makhluk. Setelah menyelesaikan sihirnya,
Chen Ying'er tampak menjadi sangat lelah. Duduk bersila di lokasi aslinya, dia menggumamkan beberapa kata. Kemudian, 108 butir spiritual pada jubah suci spiritualnya langsung menyala, memasok kembali konsumsi sebelumnya. Kegunaan terbesar dari jubah suci spiritual adalah sebagai sumber energi spiritual. Dalam hal efisiensi, itu jauh melebihi dibandingkan dengan Golden Armor milik Long Hao Shen. Setiap pelet spiritual memiliki persediaan 10.000 energi spiritual. Dengan kata lain, jubah suci spiritual milik Chen Ying'er dapat menyuplai 1.800.000 unit energi spiritual. Namun tentu saja, hal ini juga memiliki keterbatasan. Tidak peduli seberapa besar pasokan energi spiritualnya, dia hanya mampu menggunakan jumlah total kultivasinya secara bersamaan.